Halo, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nurul Hidayah, Irmayanti, Nurwahida, dan Gian Lufiana. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang jenis gangguan berbahasa pada anak-anak. Jadi, hari ini kami akan membahas penyebab gangguan berbahasa pada anak-anak dan hambatan belajar berbahasa pada anak-anak dan jenis gangguan berbahasa pada anak-anak. Apa sih itu gangguan berbahasa? Gangguan berbahasa berarti ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal, atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok, umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya, menurut Sidarto. Penyebab gangguan berbahasa pada anak. Penyebab gangguan berbahasa pada anak dibagi menjadi 3, yaitu gangguan berbicara, gangguan pendengaran, dan gangguan dari fisik. Gangguan berbicara disebabkan oleh ketidaksempurnaan perkembangan otak dan keterlambatan berbicara yang dapat dipicu oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan berbicara akan bermasalah dalam artikulasi, suara, kefasihan, dan afasia. Gangguan pendengaran dibagi menjadi 4, yaitu gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh suatu penyakit yang mengalami fungsi telinga bagian luar dan tengah, sehingga penyandangnya perlu menggunakan alat bantu pendengaran. Kedua, gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor saraf karena kerusakan sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan. Penyandangnya mengalami kendala merespons suara apapun meskipun menggunakan alat bantu pendengaran. Ketiga, gangguan pendengaran kompleks akibat rusaknya fungsi pada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Terakhir, gangguan pusat pendengaran yang terjadi akibat kerusakan pada syaraf atau jaringan otak. Gangguan akibat dari fisik. Gangguan ini terdapat akibat kondisi tertentu seperti kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa, lumpuh otak, keterbelakangan mental, dan bibir sumbing. Apa sajakah hambatan anak-anak dalam belajar berbahasa? Hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar atau learning disabilities. Berikut jenis hambatan belajar diringkas oleh Kemp dan kawan-kawan tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, disleksia, yaitu kesulitan memproses bahasa. Disleksia bermasalah dalam membaca, menulis, mengeja, dan berbicara. Kedua, diskalkulia, kesulitan dalam berhitung. Diskalkulia bermasalah dalam belajar matematika, membaca jam, dan menggunakan uang. Yang ketiga, disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia bermasalah dalam menulis dengan rapi, mengeja, dan mengelola ide. Keempat, dispraksia, yaitu kesulitan dalam motorik halus. Dispraksia bermasalah dalam koordinasi mata, tangan, keseimbangan, dan memandu ketangkasan. Selanjutnya, auditory processing disorder, yaitu kesulitan membedakan bunyi. Bagian ini bermasalah dalam memahami bacaan dan berbahasa. Selanjutnya, visual processing disorder, yaitu kesulitan menafsirkan informasi visual. Bagian ini bermasalah dalam membaca, berhitung, membaca peta, grafik, simbol, dan gambar. Apa saja jenis-jenis gangguan berbahasa pada anak-anak? Jenis gangguan berbahasa pada anak dibagi menjadi 6, yaitu spektrum autisme, atraksia, disleksia, gagap, keterlambatan berbicara, dan cerebral palsy.
Yang pertama, spektrum autisme atau ASD. Kerner merupakan penemu dari sindrom ini. Dia mengambil dari istilah autisme dari schizophrenia, yaitu Bleuler, yang mengindikasikan gejala berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Secara umum, pada penyandang autisme terdapat problem neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatiannya yang lalu merambat mempengaruhi perilaku. Autisme terbagi menjadi dua kategori perilaku, yaitu eksesif atau berlebihan dan defisit atau berkekurangan. Yang termasuk perilaku eksesif yaitu hiperaktif dan tantrum atau mengamuk yang berupa jeritan, menyepak, menggigit, mencakar, memukul, dan sebagainya. Mereka juga akan menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial, gangguan pendengaran sesuai defisit sensoris sehingga dikira tuli, bermain tidak benar, dan emosi yang tidak tepat, misalnya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. Yang kedua, apraksia lisan. Apraksia lisan merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai usia. Anak dengan apraksia lisan mengalami kesulitan merencanakan dan menghasilkan urutan gerak organ bicara yang tepat dan sesuai untuk ekspresi yang dapat dipahami lawan bicara. Apraksia lisan memiliki beberapa tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Hambatannya adalah menggerakkan motorik organ bicara seperti lidah, bibir, rahang, dan langit-langit lunak karena kesulitan dalam pemrograman bahasa di otak. Yang ketiga, disleksia. Disleksia merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai kesulitan membaca. Kajian mengenai disleksi pada anak lebih rumit daripada disleksia pada orang dewasa yang terjadi setelah tuntasnya pemerolehan kemampuan membaca sebelum akhirnya hilang akibat cedera otak. Adapun pada anak-anak, proses pemerolehan membaca bersifat kompleks karena juga menyangkut kemampuan kognitif. Ford dalam Obler dan Jorlow 2000 menjelaskan bahwa dalam pemerolehan membaca diperlukan 4 tahap berikut. Yang pertama, pengembangan keterampilan logografis, yaitu kemampuan mengenali kata secara utuh. Yang kedua, pemerolehan keterampilan alfabetis, yaitu mampu mengenali setiap fonem dan huruf. Yang ketiga, pemerolehan keterangan ortografis, yaitu mampu mengenali morfem. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan baca. Gagap atau stuttering merupakan gangguan bicara yang sering melibatkan masalah dengan kefasihan normal dan alur bicara. Gagap disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi rasa gugup atau riwayat gagap dalam keluarga dan neurofisiologi. Gagap biasanya dimulai pada usia antara 2 dan 7 tahun dan terdapat pada sekitar 1 di antara 100 anak sebelum pubertas. Pada umumnya, penyandang gagap memiliki karakteristik seperti repetisi dari kata yang terdiri dari suku kata tunggal, contoh, saya senang bertemu dengan Anda. Gangguan bicara dan bahasa khusus atau specific language impairment. Dari jenis ini, gangguan bersifat primer, artinya murni, karena gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan lambat bicara. Gangguan ini hanya terjadi pada produksi bahasa atau kemampuan ekspresif anak, tidak menghambat penerimaan bahasa atau kemampuan reseptif anak. Penyebab dari jenis ini adalah faktor genetik. Umumnya, anak tidak memiliki gangguan berbahasa, gangguan dari fisik. Dengan demikian, anak tidak boleh mendapat diagnosa apa-apa selain Specific Language Impairment atau SLI. SLI juga diistilahkan dengan Pure Development Dysphasia. Tan menjelaskan bahwa anak penyandang SLI tidak mempunyai cacat di otak, baik dalam gejala mayor maupun minor. Kebanyakan muncul masalah karena adanya gangguan yang mengikuti atau mengkorbiditas, seperti gangguan motorik dan konsentrasi. Keenam, cerebral palsy.
atau SHIP atau lumpuh otak bukan penyakit namun merupakan kondisi ganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir. Kerusakan pada otak tersebut terjadi sebelum, selama, atau segera sesudah persalinan. Salah satu imbas dari terganggunya fungsi tersebut yaitu gangguan berbicara dengan beragam variasi kesulitannya. Itulah hasil dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, and thank you for watching.